Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hujan. Bismillah. Kita ke Thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, zaman dulu itu Allah itu engatase anak-anak sekolah rajin-rajin memakai jas hujan OTW ke sekolah masing-masing. Itu sekolah dimulai dengan jajan. Nah, ini MII Degayu 1 dan 2. Jajan sudah dimulai, gurunya belum membuka kelas. Dosen ekonomi bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah membuka jam mata kuliahnya. Buka kelas lapak, jual beli, tijaroh guys, tijaroh. Nanti tuh jual beli walaupun kelihatan remeh itu bagi penjualnya jihad itu guys, mencari nafkah. Penjual yang jujur besok akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid karena menjadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur itu sangat sulit. Mungkin setara dengan orang yang maju perang. Sekarang karena sebagian dari pedagang yang tidak jujur itu aktivitasnya banyak dilakukan di daerah Spanyol. Spanyol itu bukan nama negara guys, itu singkatan separuh nyolong. Olahan bahan bakunya maupun memakai bumbu-bumbu yang dilarang oleh agama maupun negara. Misalnya formalin untuk mengawetkan, itu kan dia nggak mau rugi atau mau untung besar, sudah tahu berbahaya bagi orang lain, makanan dicampur dengan formalin, ada yang dengan boraks. Zat warnanya juga pilih yang murah, zat warna pakaian, karena zat warna makanan itu lebih mahal dibanding zat warna tekstil. Nah, pedagang yang nggak jujur pengen untungnya lebih banyak, dia nggak peduli kesehatan pelanggannya, dia pakai bahan yang berbahaya. Harus pemanisnya, kalau yang jujur pakai gula dengan harga yang cukup mehong. Kalau pengen untung banyak, ada yang ambil jalan pintas pakai obat gula, bahasa nih wong Jawa itu, obat gula. Nah, itulah sehingga Allah memberikan keistimewaan, memberikan hadiah, memberikan ujroh atas susah payahnya pedagang yang jujur bersaing dengan pedagang yang enggak jujur. Jadi sebetulnya
aktivitas orang mencari rezeki itu godaannya hampir sama guys. Kejujuran, mau jadi pejabat, mau jadi direktur, mau jadi menteri keuangan, mau jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, salah satu godaan yang paling berat adalah kejujuran. Karena sulit menjadi orang jujur itulah, maka kesulitan itu Allah balas dengan pahala yang berlimpah, dan ketidakjujuran yang mengambil jalan pintas juga Allah beri sanksi. Jadi kalau ada makanan atau minuman yang haram di dalam perut, itu ibarat HP diblokir guys, amal dan doanya tidak sampai, sah tapi tidak sampai. Maksudnya sah itu sah menggugurkan kewajiban saja, tidak berdosa. Tidak berdosa karena meninggalkan itu sudah dijalankan, tapi keutamaannya yang tidak diperoleh kayak orang puasa yang melakukan sesuatu yang tidak pas, marah-marah atau menggibah orang, puasanya sah tapi pahalanya tidak diberikan. Ibarat sepeda motor oleh pabriknya disuruh ngisinya itu bensin, apakah kita patuh atau enggak? Sepeda motor aja kita nggak mau ngisi pakai solar, pakai air, pakai pasir, pakai kerikil. Maka sayangilah tubuh kita, tubuh keluarga kita, bahan bakarnya sesuai dengan yang diperintah oleh yang membuat tubuh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang halalan dan thayyiban. Halalan thayyiban, halal kaidat maupun cara memperolehnya. Thayyiban itu yang sehat, yang bermanfaat, yang tidak merusak tubuh. Demikian. Ini hujannya tadi lebat sekali, ini sekarang sudah mulai berkurang, rintik-rintik, rintik-rintik. Kita coba nggak pakai wiper, coba kira-kira pandangan driver kalau wipernya nggak dihidupin. Sobat kebun edukasi 1000 rezeki. Banjir tuh di Masih banjir. Apa nggak dihidupkan itunya. Kalau listrik mati ya, tahu tuh ada nih, ada gensetnya apa enggak. Ini sudah mulai tertutup oleh air saudara-saudara, dan nggak jelas, ini sudah perlu untuk dibersihkan. Nah, lumayan, 2 kali aja. Sekali lagi biar ganjil. Nah udah. Ini banjir
Oh, di daerah-daerah tertentu sudah banjir, guys. Kita pelan-pelan saja, jangan sampai nyiprati orang yang sedang berjalan. Tuh, orang pengen hujan-hujanan, guys, sehingga dia memilih berjalan kaki. Kita ambil kiri saja. Bismillah. Oh, ini rame, yes. Coba cicilan Oh, ini di depan biasanya agak banjir karena rendah, sekitar 20 sampai 25 cm. Nih, nah tuh banyak yang menghindar, yang motornya merasa tinggi, dia tetap lewat sini dengan mengedip-ngedipkan dua lampu sein-nya. Sein itu tanda nek wong Jawa ngaranane rating. Ini bisa mogok, guys, kalau motor itu, motor apa namanya, Matic yang enggak ada giginya, yang udah ompong. Aduh, kasihan, guys. Semoga tidak ada yang mogok. Kita berharap tidak ada yang mogok. Kita berdoa semuanya selamat di pagi ini sampai ke tempat tujuan. Orang berangkat kerja niat mencari penghidupan karena perintah Allah, itu juga jihad, guys. Mencari ilmu dengan niat menjalankan perintah Allah juga jihad. Orang tuanya yang sudah membiayai dapat catatan amal kebaikan sejak anaknya melangkahkan kaki keluar dari rumah, tidak usah nunggu lulus, ya syukur-syukur lulus. Ini namanya alun-alun, bahasa Indonesianya pelan-pelan. Alun-alun itu pakai O, alon-alon, ini pakai O, alun-alun. Yang punya jalan tol itu namanya Bapak Alun alias Yusuf Hamka. Oh, itu ada orang sedang bedol jenggot sambil menunggu pelanggan. Oh, ini anak muda, pejuang ilmu, naik sepeda, dan dia pintar pakai sandal jepit. Sepatunya dia masukin ke dalam tas, atau mungkin nggak bawa sepatu juga enggak apa-apa, hujan. Tuh, naik sepeda pakai seragam pramuka, di lehernya terikat merah putih, namanya apa itu di leher merah putih? Hasduk, namanya hasduk. Yang dipakai mandi itu pakainya N, handuk. Kalau itu pakai S, hasduk. Hujannya ternyata masih setia menemani perjalanan kita. Ini jalan Kiai Wahid Hasyim. Batasnya sampai rel kereta api. Ini dia rel kereta apinya. Di depan masuk jalan
RA Kartini. Wah, ini jadi Wahid Hasyim bertetangga dengan Wahid Hasyim bertetangga dengan RA Kartini. RA Kartini itu seorang santriwati guys, muridnya Kiai Haji Soleh Darat. Makamnya di Semarang itu Kiai Haji Soleh Darat. Itu ada buktinya, manuskrip surat menyurat yang berisi pertanyaan dari Raden Ajeng Kartini kepada Kiai Haji Soleh Darat. Ini sebelah kanan SMA Negeri 1. Dulu saat muda gue sekolahnya di sini guys. Dulu namanya SMA 1, sekarang SMA Negeri 1. Ini terkenal dulu sini, yang sekolah dari mana-mana tidak, bahasa Jawane Dendi ora. Sebelah kiri SMP Negeri 6. Sekarang banyak sekolah sudah bagus kualitasnya, sehingga mayoritas yang masuk orang lokal. Masih ada 1-2 karena bapaknya bertugas di sini. Oke. Hujannya tambah besar lagi guys. Wipernya kita percepat seiring dengan kecepatan air. Yang kita kurangi kecepatan mobilnya. Hujan deras begini, pandangan terbatas. Dalam kota lebih baik maksimal 30 km per jam. Di samping lebih aman juga, biar tidak menyebabkan cipratan air yang terlalu tinggi. Kasihan yang pakai sepeda motor atau jalan kaki. Wow, tuh. Ini kalau belok kiri ke Semarang, belok kanan ke Jakarta, ke Betawi. Kalau lurus warung asem. Wah, itu warungnya banyak jual sayur asem mungkin guys, atau banyak orang habis makan terus bilang asem. Enggak guys, itu di sana ada namanya Kecamatan Warung Asem, Batang. Ini perapatan Grogolan namanya. Itu menara masjid itu Masjid Jami Landung Sari. Itu ada tokoh namanya dulu Ki Ageng Landung, Kiai Landung. Di masjid itu ada pondok pesantren tertua di Pekalongan, namanya Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin. Pendirinya dulu Kiai Nahrawi. Kiai Nahrawi. Sekarang diteruskan penerusnya. Salah satunya Bu Nyai Mohibah Nahrawi. Mohibah apa Mohibah? Yang tahu, yang punya nama itu. Tuh. Santrinya banyak tuh guys. Itu sampai tingkat aliyah sudah ada sekolah formalnya. Dekat Pantura, dari Pantura nggak ada 100 meter. Perapatan Grogolan itu kalau malam ada warung legendaris Sego Otot. Nah, itu ramai sekali tuh, buka sampai pagi. Itu yang sebelah selatan perempatan. Kalau yang sebelah utara perempatan Pantura, kalau dari arah Jakarta belok kiri
itu ada warung di dalam gang yang legendaris namanya warung Alhamdulillah. Itu yang punya warung itu setiap aktivitasnya dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dari masuk gang sedikit sebelah barat jalan itu warung Alhamdulillah, itu ramai sekali. Itu bukti bahwa bersyukur itu akan ditambah, dan orangnya memang layak ditambah. Jadi layak ditambah di dunia, kuat, diberi titipan uang dalam jumlah banyak. Jadi karena semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani oleh Allah seseorang. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan. Harta, jabatan itu kan termasuk cobaan. Jadi Allah tidak memberi cobaan kepada seseorang kecuali sebatas kemampuan. Jabatan, harta itu termasuk jenis cobaan, jenis ujian. Jadi ya, harta, jabatan itu diberikan sesuai kadar kemampuan orangnya. Itu rumus untuk orang Islam begitu. Jadi kalau bahaya bagi akhiratnya ya nggak diberi banyak-banyak. Kalau diberi banyak itu bahaya, itu tanda disayang. Tapi kalau yang anu itu ada istidrat, dilulu, nah itu hati-hati. Kalau tidak benar kok tambah banyak duit, banyak harta, itu hati-hati. Kemungkinan besar itu adalah dilulu atau istidrat. Jadi semua kebaikan bayarannya diberikan di dunia. Akhiratnya akhiratnya belum tentu punya tabungan. Hati-hati. Alhamdulillah. Ini pertigaan Medono. Kalau di Sulawesi ada Manado, di Pekalongan ada Medono. Makanan khasnya Pekalongan Megono, itu pakai G. Kalau ini kelurahan Medono. Nah, ini itu juga ada pondok pesantren di situ belok kiri, pondok pesantren Safia Krom. Di Pekalongan tuh banyak sekolah favorit juga guys, selain SMA Negeri 1, yaitu MAN 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekalongan. Itu kualitasnya bagus. Nah, kualitas bagus itu kan diukur tidak hanya dari prestasi akademik saja, diukur dari akhlak atau karakter siswanya. Nah, gurunya akhlaknya bagaimana, itu menentukan akhlak muridnya. Jadi jangan hanya ilmu akademisnya saja.
Karena sekolah itu yang paling pokok, itu membentuk akhlak yang baik. Oh, ini dia. Cukup banjir, hujan. Ada doa kalau terjadi hujan lebat dan sudah membahayakan rumah kita atau daerah kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di tempat kami. Tapi sementara ada hajat saja, guys. Atau kalau kita mau pasrah ya lebih baik, mau hujan mau enggak ya kita syukuri aja. Kalau doa sudah kita baca kok tetap hujan, ya itu artinya Allah punya kehendak lain. Allah kan tidak bisa kita dikte, guys. Allah itu merdeka, punya kehendak yang tidak bisa diintervensi. Karena Allah pencipta, pemilik dan penguasa tunggal alam ini, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sementara manusia tidak tahu. Ini di Jalan Urip Sumoharjo. Urip, orang Jawa dulu masih nama itu sesuai dengan harapannya itu. Urip, supaya urip, dan Harjo Jaya diberi nama tulus, tulus ikhlas. Diberi nama Winnie, dulu ada yang namanya Winnie. Winnie itu biar menjadi benih yang baik gitu. Diberi nama Tukul, itu kan supaya tumbuh, supaya tukul, guys. Yes. Ini lampunya kuning kedap-kedip, berarti lampunya mati. Ini agak crowded, kita pelan-pelan saja, guys, biar nggak tambah macet. Bergantian masuk ke dalam pusaran lalu lintas. Nah, alhamdulillah. Ini namanya jalan apa ya sini ya? Jalan Binagria Raya. Ini Urip Sumoharjo tadi yang jalan raya, ini masuk ke Man Negeri 1. Namanya Jalan Binagria Raya. Ini si Abang Martabak Mini ini udah. Yang lain boleh masuk, Adik. Nggak usah. Oke. Masuk boleh lah. langsung kelas. Oh, nggak bisa gitu deh. Biar nggak jauh jalannya. Bawa aja. Dua. Nah, ini dia. Aja. Set. Set. Paus paur. Salah itu mlebu sih. Masuk, Dek. Ada ya, Dek. Pulang jam berapa nanti? Oke. Oke, guys. Begitulah saudara-saudara, mencari ilmu itu ya
penuh dengan perjuangan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Oh, ini banjirnya cukup lumayan, guys.